Yap, tidak adilnya untuk yang di area kiri bawah ya. Untuk tim-tim yang memang punya drop zone di Chumacera dan sekitarnya itu mungkin agak sedikit kesulitan. Mereka punya PR untuk mencari vehicle lebih. Tapi terlihat di sini ada beberapa tim yang udah mulai membuka parasut. Di situ ada Uproot Slayer juga, tim Secret Jin. Kalau kita lihat tim Secret Jin kayaknya bakal ngambil Impala harusnya dekat sekali dengan dia. Dan untuk ASL sendiri pun cukup menarik. Dia udah buka loh. Iya, dia udah turun. ASL. Berarti mereka ubah drop zone nggak? Kalau dari data yang udah lo catat? Harusnya sih ini ngubah sih kalau kita lihat ya. Dari ASL sendiri biasanya dia tuh bakal scrapping di area dekat-dekat Pekado. Tapi kayaknya dia bakal ngambil ke area lain. Dan 4AM harusnya dia bakal tetap ngambil di area kanan atas. Oke. Dan gaya-gaya Ya, scrap. 4AM bakal ke atas lagi. Ada Zeus juga yang biasa turun di area El Azhar. Terus mana lagi tuh? Kunina Power ke arah Los Leones. Yep. Impalanya Secret Jin, Nova bermain di sekitar Junkyard. Iya, Iya, kayak biasa. Tetap scrapping bakal tetap. scrapping, betul sekali. Dan Los Leones harusnya sih dibagi menjadi 2 ya. Untuk si Kunina Power dan juga A1 sendiri. Sementara kita lihat untuk 4AM kayaknya nggak bakal ada party yang bakal ganggu mereka looting di atas kanan. Ya, dan lo lihat dari Aerowolf mereka turun di ujung sekitar La Cobreria, bahkan mereka mengambil Ruins. Wow, this is quite surprising ya Ya, buat itu Aerowolf. mengejutkan gue banget. Mereka turun di Ruins loh. Biasanya mereka tuh ngambil area tuh sekitar Minas Yap. atau enggak El Azhar sekitar-sekitar situ. Tapi kali ini dia punya strategi yang sedikit berbeda, sedikit menghindari keramaian juga, berada di ujung-ujung. Jadi seenggaknya bikin mereka tuh santai untuk di 5 menit awal looting dan segala macam. Dan tadi sempat terlihat juga untuk di circle-nya itu mengarah ke kiri bawah ya. Betul, dan BTR tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Mereka turun di arah Pekado, bahkan dari arenanya hanya dikuasai oleh seorang Ryzen aja. The one and only. Yes. Ryzen yang mengambil di arah arena. Kalau kita lihat dari player-player lainnya udah mulai ngebagi drop zone mereka juga. Kasino udah dikuasain juga, apartemen merah juga dikuasain. Berarti BTR cukup bebas looting di Pekado ini. Sangat bebas bahkan, karena nggak ada sama sekali tim yang bakal nabrak untuk Betul. sementara waktu. Dan mereka bisa gendut banget nih buat lootingannya sendiri. Bisa puas banget lootingan. Dan sementara kalau kita lihat juga dari Microboy udah dapetin beberapa weapon-weapon. Dan kalau kita lihat dari overall rankings, udah ada Betul. ya sekarang? Ada. 4AM, Navi, DA, RRQ. Jadi untuk dari tim Indonesia masih ada Aerowolf nih di halaman Ada pertama. di halaman pertama ya. Yes. Di top 8-nya masih ada Aerowolf dengan 7 total poin yang mereka kumpulkan di match pertama tadi di Irangel. 4AM dan Navi hanya berbeda 3 poin aja. DA menyusul di peringkat ketiga, RRQ ada Footballist, Alpha 7, Aerowolf, dan terakhir di peringkat ke-8 untuk halaman yang pertama ada Kunina Power. Skop 3, skop 4 lah untuk memantau dari arah-arah high ground. Yap, betul sekali. Di mana BTR lagi damai, ternyata di sini lagi nggak damai. Ada Footballist dan juga Class Digital Athletics yang sudah memantau satu sama lain race. Kita lihat tapping menuju ke depan, tapi nggak ada yang masuk sama sekali. Belum ada yang masuk. Tadi tappingan peluru dari Footballist menuju ke bagian high ground dari tim DA yang mereka sudah mulai nge-split menjadi 2 titik yang berbeda. Bahkan dari Footballist mereka cukup pede karena split mereka ke arah 3 titik. Walaupun titiknya nggak terlalu jauh seperti yang dilakukan sama tim DA. Satu mobil sudah mulai kelihatan, kali ini bakal ditembakkah? Hanya sekedar informasi ternyata yang ingin didapatkan oleh Saulus, player dari Digital Alliance. Dan kali ini Saulus memberikan damage, namun belum bisa membuat satu player Footballist terknockdown. Yes, belum. Dan seenggaknya ada damage yang masuk ke dalam vehicle ya, bisa merusak juga. Dan sebentar kalau kita lihat dari Bigetron Red Alliance, nampaknya sudah mulai bergerak ke arah luar. Dan sudah ada satu player yang turun, kali ini Zuxi sedang berusaha untuk memantau lebih dalam lagi sekitarnya. Apakah cukup nyaman dan aman untuk mengambil checkpoint berikutnya atau tidak? Dan gue sedikit salah fokus dengan BTR yang fotonya sedikit berbeda. Ya nggak sih? Jersey baru itu ya? Nah itu dia. Jersey baru lagi ya? Jersey baru lagi Berarti bro. BTR udah ganti 4 jersey berarti ya? Banyak sekali jersey-nya. Gokil. Emang kayak gitu biasanya kalau tim juara itu per season mereka ganti baju. Oh gitu ya? Emang kayak kalau kayak lu nonton bola aja lah. Bola kan kayak kalau bola per sponsor deh, per sponsor. Kalau BTR kayaknya tiap turnamen mereka ada ganti jersey lagi, ada jersey baru lagi. Tim juara cuy, habis Iya juara sih. sponsor ada masuk lagi, jersey ganti lagi. Ntar juara lagi, sponsor masuk lagi, jersey ganti lagi, kayak gitu terus. Update terus ya. Jas gue aja nih yang gak ganti-ganti karena gak ada sponsornya. Jadi lu mau jasnya ada logo-logonya gitu kan? Ada logonya, ada logo sponsornya gitu. Jadi Biar lu agak bagus. procaster.
Enggak juga sih Kan sebenarnya. ada pro player, ada pro caster. Emang kayak gue gak pernah lihat ada sebutan pro caster gitu-gitu deh. Caster ya caster aja gitu. Kan profesional caster. Ya tetap aja segitu-gitu aja. Nah, Heeh. nggak ikut-ikutan karena di sini order yang lagi mantau-mantau gaming menuju ke Tawa dia. A1. Oke, dipantau aja ya kali ini ya. Kalau kita lihat dari Kalau A1 gue pun tembak sih. itu jadi lagi parkir dia. Cuma itu open banget sih, gak ada obstacle sama sekali yang nge-cover mobilnya. Yap. Nah. Tayonya bebas banget tadi free shoot. Kalau bisa kalau dia niatnya lebih besar buat nembak, ditembak aja tadi kalau menurut gue sih. Seenggaknya dapat satu kenokan. Oh, enggak deng, kalau dia kan setir tuh sebelah kiri kan ya? Setir, iya. Iya, setir sebelah Ah. kiri. Kalau kenok jatuh berarti dia ke arah kiri. Jadi ke cover sama tayonya. Berarti dia nggak nembak, keputusan yang bagus. Oh, iya benar-benar. Gitu. Cocok logi. Cocok logi. Boleh juga. Cocok logi. Gitu aja. Biasanya kan orang kalau kenok dari mobil tergantung duduknya dia di arah mana kan. Ya benar sih, benar. Jadi buang-buang peluru dan malah jadi kasih info gitu. Betul sekali. Dan kalau kita perhatikan juga dari beberapa tim yang sudah mulai memantau dari arah high ground. Aerowolf tadi sempat ngelihat satu tim di bagian lower ground. Tapi hanya sekedar informasi yang ingin mereka dapatkan lagi dan lagi. Nova juga sudah mulai menguasai kompon mereka. Ada satu gudang dewa, rumah bata juga yang sudah mereka tempatin kali ini. Mereka harus bermain lebih step up lagi sih. Kalau mereka ingin memperbaiki posisi mereka saat ini di leaderboard. Walaupun masih di round awal atau masih di match-match awal. Betul. Tapi kalau kita lihat tadi strategi dari Nova masih tetap sama ya dengan splitnya yang percaya diri. Yap. Di mana tadi ada 2 orang yang ada di lower ground dan 2-nya lagi diutus di kiri dan di kanan di high ground. Dan kita lihat juga kali ini dari Aerowolf sama juga dia melakukan split. Satu player yang diutus sedikit jauh untuk melakukan vision, open vision ke arah luar. Wah, circle-nya. Dan circle-nya yang cukup menarik ya kali ini mengarah ke arah Chumacera dan BTR masih berada di tengah persis. Betul, ini sangat-sangat gokil bantingan circle-nya ke area padat penduduk. Itu di arah barat bener-bener chaos banget, di arah selatan juga chaos banget. BTR pun kali ini gudang yang mereka tempatin masih cukup aman. Sejauh ini ya masih cukup aman. Kalaupun mereka bergerak mereka bakal bertemu sama DA dan mereka udah melihat pergerakan dari DA namun belum tahu tim mana yang sedang mereka tembakin sekarang. Ya, masih memberikan suppressing fire aja ke arah depan. knock satu. Dan sudah ada yang knock kali ini. Digital Athletics kayaknya berhasil untuk menangkap satu korbannya di depan sana. Masih belum berhasil untuk di end, masih dipantau saja. Dan tim-tim lain juga sedang berusaha untuk melakukan rotasi. Footballis kayaknya udah mulai knock ya, satu persatu dicicil. Bonyok, ada DA, terus ada Alpha 7 juga di sekitar sana. Bahkan Raum pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Solke juga menyusul dipulangkan ke arah lobby. 2 player Footballis hilang di menit yang ke-13. Yes, kayaknya ke sandwich posisi dari Footballis. Apalagi kali ini dari Raum. Hanya ada celah broken wall dan tembus broken wallnya. Berhasil untuk di pick off oleh Swaguin. Ya betul, wait itu tadi belum sempat dipulangin berarti ya. Ini kill feed yang sekarang tuh bikin gue bingung tau gak? Antara kenok atau pulang ke lobby, gue gak tahu bedanya di mana. Yang penting kenok dulu. Yang penting ada namanya di Yang penting ada namanya lah ya, yang penting ada namanya. Supaya ini kill feednya bikin gue bingung, tapi harus diadaptasiin karena kita bakal melihat hal ini untuk 4 hari ke depan, Jal. Nah, kita harus bisa. Pokoknya harus bisa. Seperti itu. Aku Seperti 3 hari mereka. sih. Iya, Seperti lu yang 4 hari ke depan. Nggak ada yang bahas Oh, itu iya. ya. Gua nggak bahas itu pas aku mau nyambungin ke gamenya. Seperti Footballis yang bisa berusaha untuk survive gitu, Pas. Jangan Betul. disambung-sambungin ke sana, Udah bahaya. mulai nge-swing dari itu, baginya enak banget kayak merosot. Dan di Tui juga berhasil diamankan, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby bertemu dengan rekan lagi tim senegaranya. Ada Secret Jin tadi yang bertemu dengan tim RRQ. Yes, betul sekali. Sesama negara Thailand kali ini. Oh, RRQ belum Athena dan dipulangin. juga tim Secret Jin masih kenok aja. Tapi tadi kayak dipulangin ke lobby notifnya. Nah itu dia, kan kita harus adaptasi, Pas. Gak apa-apa. Oke, fix yang ini dipulangkan. Jadi dipulangin. Oh 2 kali, sama logonya berarti. Enggak, kadang itu kill fitnya yang kecil. Ah, Kadang yang gede. oh. Apa kalau kecil kenok, gede pulang lobby? Ini double T. Oh udah itu pulang ke lobby, double T pulang ke lobby. Karena PW88 kuning-kuningnya udah nggak 4, sisa 3. Berarti kalau notifnya besar, Pulang ke lobby. aman killnya ya, kill point ya. Kalau kill fitnya kecil, kenok. Oke. Apakah seperti itu? Kita coba ya, itu hipotesa Kita kita, coba ya. ya. Kita coba ya. Kita lihat. Signifikan gak nih angkanya? Ntar kita lihat ya, apakah valid atau enggak. Nah, Ah. Orpai, kenok. Ini kenok berarti. Oke. Ini kenok. Lihat ya tuh. Kenok. Oh, iya. Ini kayaknya kenok. Kalau gede, berarti dia pulang ke lobby. Confirm kill ya. Confirm kill. Oke, ntar kita Itu tungguin kenok. lagi. Masih 59 ya, belum berkurang ya. Pulang. Belum, kenok. Belum ya, belum Masih ya? 59. Oke, masih 59. Ayo kita fokus lagi ke gamenya, Pasta. Betul. Nanti. Ini gua harus memastikan Korpai pulang ke lobby. Tadi Oh, ada yang iya. gede kan? Enggak ada. Masa gak ada yang gede sih? Enggak ada.
Apa gue nggak lihat ya? Oh, oke Apa lah, nggak keluar? oke, kita nge-cast aja, kita lihat apa yang kita lihat aja, oke? Karena kill feed-nya masih abu-abu nih, maksud dan tujuannya seperti apa? Biar clear, biar jelas. Biar clear, oke. PW88 bakal bertemu sama Nova, di mana Korean Power juga sedang melakukan peperangan. Kali ini Zeus berada di bagian luar dari Broken Wall, sementara area TK dikuasain sama Korean Power. Sudah ada follow up kali ini 3 lawan 3 dengan jumlah dari arah luar Broken Wall menuju bagian dalam dari arah TK-nya. Tapi Ziol terkena beberapa splash damage dari arah Nets-nya dan meletup. Sudah granatnya tadi belum memberikan knockdown ke arah tim Zeus. Yes, betul sekali. Kali ini dari Zeus sedikit buying time, berusaha untuk mencari positioning kembali. Dan dimana kita lihat dari Konina Power pun masih bertahan di arah belakang. Di sisi lain, Aerowolf sudah mulai terkenok kali ini. Hazelnuts akan berusaha untuk di-revive oleh Potato, tapi ternyata Spawn sedang berusaha di-push. untuk menahan. Ada player-player dari Navi di depan sana yang akan berusaha untuk nge-push. Nampaknya dari Tixi sudah mulai membuka jalan paling depan. Dan Spawn udah mulai melempar granat yang pertama. Betul, satu orang udah mulai kelihatan kali ini bakal langsung nge-flank dan ada backup juga dari arah belakang. Nets ya tercover dengan satu pohon di depan. Spawn persis dia bakal melakukan healing, harus ada backup dari arah belakang. Nets bakal dimasakkan, Molotov untung tidak sampai menuju ke arah Spawn. Jadi Spawn masih bisa bertahan, tapi Nets-nya memberikan splash damage ke arah Spawn. Dia harus mundur lagi menuju ke arah belakang ke tempat yang lebih aman lagi. Navi hanya mengirimkan satu player mereka untuk memberikan distraction ke arah Aerowolf. Dan sepertinya Spawn bakal mundur dan akan selamat dari push yang dilakukan oleh tim Navi. Yes, betul sekali. Akan berusaha untuk regroup kembali karena Aero berhasil untuk melakukan reset terhadap pemain yang tadi terkenok. Dan Tixi kayaknya nggak mau mundur nih. Dia masih maju terus, masih memegang AKM, masih berusaha untuk memberikan pressure juga. Dan kali ini kita lihat Tixi udah mulai mundur, Aerowolf mundur. Apakah mereka akan tetap clutch atau berusaha masuk lebih dalam lagi ke dalam circle? Kayaknya yang penting mereka masuk ke dalam zona dulu karena mereka lagi perang di bibir zona. Namun di sisi yang lain kalau kita perhatikan ada Footballist dan juga DA yang bakal melakukan fight. Silas ada di barisan paling depan bakal bertemu dengan Lat, satu player dari Footballist yang menunggu di bagian lower ground dan itu kayaknya di bagian dalam dari bangunannya. Saulus bakal tertahan di arah bawah sementara Lovazin masih membackup dari high ground. Namun tidak terlalu jauh juga tapi sepertinya dari Silas bakal tabrak aja lah langsung menuju ke bagian dalam dari rumah ini, dibuka pintunya, bertahan di balik satu tembok dan masih bermain-main pintu. Molotov set up bakal dilempar, terbakar Latsnya. Dia terjebak di arah pojokan dan dua player bakal langsung melakukan follow up menuju ke bagian dalam dari bangunan ini. Dipulangkan langsung Latsnya menuju ke arah lobby. 1 poin kill bertambah untuk DA. Yes, betul sekali. Nice push banget dari DA. Nggak langsung terburu-buru, mainin timing, lempar Molotov, mancing satu player dari Footballist untuk keluar dan langsung aja 2 player masuk ke dalam ngegerebek. Dan sementara kita lihat dari sisi lain terjadi fight yang cukup intens antara 4AM dengan juga tim Secret Jin. Betul, bahkan dari 4AM mereka udah kehilangan 2 player mereka. Secret Jin satu orang knock tapi masih bisa tercover karena mereka berada di bagian sisi yang lain dari arah Broken Wall-nya. Harusnya posisi mereka masih cukup aman. Dan dari Red Aliens mereka sudah mendapatkan 1 poin kill. Bertemu dengan 1 player dari tim ASL yang terjebak di arah Shake. Luxi masih harus melakukan boosting dan juga healing karena menerima beberapa damage dari tim-tim yang ada di sekitar mereka. Nets masih terus dilemparkan dan wow, what a nice nade. 1 tumbang dari 4AM ini membuat 4AM hanya tinggal 1 player aktif saja. Iya, betul sekali. Nades-nya connect, pasti langsung di-push kali ini dari G9 masih berusaha untuk ngesisir juga. Ini posisi dari Svan ini ternyata tersandwich ya dengan RRQ dan juga tim Secret Jin yang berada di kanan. Tadi lemparan Nades-nya itu dari RRQ apa dari tim Secret Jin? Kayaknya dari Secret Jin deh, kayaknya ya. Gua jujur kill feed ini bikin bingung. Itu lambangnya tuh sama aja. Lu dikenok sama Nades atau lu ditembak pakai weapon itu Gambarnya gambarnya headshot ya? sama, gambarnya headshot. gambar betul. Gambar Oke. headshot. Ya, tadi yang penting intinya adalah 4AM sisa 1 ya. Karena tadi udah dikikis satu persatu playernya dengan split yang mereka lakukan. Dan sementara itu di sisi lain masih berada di luar zona. Kali ini dari tim kelas Digital Athletics juga makin berusaha untuk masuk ke dalam. Masih berada di lower ground. Zeus bermain dengan cukup cepat. Sudah mulai masuk ke dalam. Ya, Zona. mereka udah masuk ke dalam zona dan tidak terlalu jauh posisi mereka dengan tim RRQ dan akan dilemparkan Nades namun tidak berhasil mendapatkan 2 tapi 1 tumbang dari tim Zeus. Godless langsung ditumbangkan begitu aja dan dihujanin red zone buatan dari tim RRQ. Zeus benar-benar tertekan, last man standing hanya Ziol yang tersisa yang masih bersembunyi dan ada 4AM yang join to the fight. Korean Power juga di sekitar sana, Suk last man standing dan terspot. Sepertinya 4AM bakal menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Tim kedua ternyata Secret sudah dipulangkan terlebih dahulu menuju ke arah lobby. Berarti tim Secret 2 kali back to back tusun. Dan 4AM habis WWCD terbitlah tusun. Seperti itu yang terjadi di Miramar kali ini. Cukup menarik ya. Dan sementara kalau kita lihat kali ini dari Zeus tersisa 1 player yang terakhir. Dan tadi yang menarik adalah Pasta. Yang lempar granat kan RRQ. Betul. Tapi yang dapetin kill tuh tadi gue liat A1. Jadi Oke. berarti
vision atau angle shot dari Ewan itu masuk ke arah si Ada steal kill lah ya. Iya. Ada steal kill. Oke, dari Konena Power juga mereka saat ini hanya mempunyai satu batu kecil aja yang bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Belum bisa survive lagi, dan sepertinya dari Hazelnut juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Aerolov hanya menyisakan seorang Potato, last man standing dari tim Aerolov Limax untuk kali ini. A7 di-push dari kah? ini kayaknya bakal nge-push untuk Alpha 7. Mereka udah bergerak pelanan pasti menuju ke arah Potato. Seorang diri aja Potato bakal nge-prone bersembunyi karena posisinya Potato kurang enak. Oke, tapi kayaknya Alpha 7 nge-spotnya tim lain. Ada ASL di depan sana. Potato masih berada di lower ground. Cekungan yang cukup aman untuk dia berdiam diri. Untuk nahan seenggaknya. Nyicil placement point. Tapi kita lihat dari sisi lain. Di sini juga udah ada Konina Power yang dicicil oleh A1. Berarti A1 tuh berada di high ground ya. Dia masih bisa ngeliat angle shot ke arah bawah. Betul. Yang lagi berusaha untuk masuk. Dan ini chaos banget pas. Ini udah chaos banget karena udah masuk di circle yang kelima kan. Tapi masih ada 11 tim yang bertahan. Bahkan Yeah. Bigetron bertahan di bagian lempengan. Ini bakal ada perangan turnover juga Bigetron. Bakal ada spray dari arah smoke-nya kali ini. Hampir menjatuhkan satu player dari tim Red Aliens. Masih terus ada spray through the smoke. Belum mendapatkan korban yang bertambah kali ini. Zuxi masih harus melakukan healing. Ryzen bakal menuju ke arah high ground. Membuka view-nya supaya lebih jelas dan lebih dalam lagi untuk menuju ke arah tim Nova. Nova juga masih bisa bertahan. Ryzen bakal memasak granatnya. Lempar langsung dari Ryzen ke bagian depan namun tidak memberikan knock ke arah King. Tapi sepertinya dari tim Nova mereka harus reset terlebih dahulu karena Paraboy dalam posisi ke knockdown. Dia harus mundur ke arah belakang dan meminta untuk di-revive. Kondisi masih berimbang, tapi 4 player aktif BTR masih berusaha untuk mendapatkan celah untuk mendapatkan kill ke arah tim Nova. Yes, betul sekali. BTR tuh harus ngebersihin Nova kalau misalkan dia mau rotasi aman ke dalam. Tapi lihat order. Dia udah masuk duluan terlebih dahulu ninggalin teman-teman yang berada di belakang. Dan Tapi kali ini belakangnya dia ada bakal... Ewan. Iya ada Ewan, tapi ini kayaknya Zuxi bakal nge-push kali ini, nggak bakal ngebiarin begitu aja blind spread through the smoke. Oh, tapi no. ternyata Zuxi yang tertangkap. Trading knock pun terjadi, Microboy masih berusaha untuk melakukan backup. Luxi akan melemparkan granat ke arah depan, apakah berhasil? Oh, Microboy tertangkap. Oh my god, ini bahaya banget. Ini bahaya banget buat Red Aliens. 2 player mereka sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya menyisakan 1 player aktif aja karena Microboy sedang terknockdown di bagian depan. Microboy harus merangkak ke belakang kalau pengen diselamatin sama Luxi. Harusnya bisa di-revive ya? Harusnya masih ada bisa, masih ada smoke juga. Tapi posisi 4AM benar-benar prima banget. Mereka dapetin high ground-nya dan Nova. harusnya... Oh sorry, Nova bukan 4AM. Nova dan A1 seperti yang lo bilang, mereka ada di high ground dan mereka enak banget buat nyayurin tim-tim yang ada di belakang dia. Ini free shoot menuju ke arah order, tapping Asmara aja. 2 hit masuk tadi namun masih bisa bertahan. Jax bersembunyi kembali menuju bagian dari arah smoke. Iya betul sekali. Hampir tertangkap player dari Nova tapi tidak berhasil. Dan kita lihat dari Luxi last man standing masih berhasil ya. Luxi udah last man standing mas. Betul, dan lu lihat tadi Potato Kenapa Potato? ngeratain 3 player dari Alpha 7. Oh my god. Tapi kita bakal fokus kali ini dari Luxi pun nggak berhasil. Ternyata Microboy dan kawan-kawan harus dipulangkan oleh Nova. Betul, sayang sekali Bigetron harus puas di hashtag ke-8, 7 tim tersisa. A1, kalau kita pantau kali ini masih ada 2 player mereka yang tersisa. ASL masih ada 4. Nova dengan jumlah yang paling banyak 3. Enggak paling banyak sih. Hampir banyak. Hampir banyak. Karena paling banyak ASL. Iya. ASL dari tadi nggak kelihatan loh. Serius deh. Mereka nahan di sini. Mereka dari tadi di Awas, sini. ada backstep, ada DA di bagian belakang. Step udah mulai kedengaran di arah gudang dewa. Kali ini di lantai 2 sudah semakin jelas bunyi step dari DA. Ini kayaknya bakal dipulangkan Solusnya. Iya, karena udah Fix. terakhir, udah dipush juga sama Zona, udah nggak ada harapan lagi. Bye-bye, Darahnya Solus. udah terkikis dan masih berusaha Nggak bisa. untuk berkembang. Bye-bye, udah gak ada healing lagi, dimakan sama Zona. Ya keputusan lebih bijak supaya gak ngasih poin tambahan ke arah ASL. Ya, betul. Tersisa 5 tim aja, somehow tiba-tiba. Masih ada 2 player, 2 tim juga yang masih berada di blue zone. Ada Zeus dengan RRQ. Kayaknya ini bakal menjadi fight antara A1 dengan Nova. Harusnya kalau kita lihat dari posisinya, iya. Ewan ada di tengah-tengah circle dan berhasil mendapatkan korban tambahan lagi. Tapi jumlah mereka gak terlalu banyak lagi. Oh tidak, Pasta. Ternyata Ini ASL. yang masih lengkap berempat. Udah, ini kayaknya confirm banget nih. Winner chicken dinner buat ASL harusnya. Tapi karena kita lihat dulu ya. Heaven X masih berusaha untuk ke depan. Kelihatan kepalanya spray. Tapi dapat ternyata satu. masih bisa didapatkan. Wah, Nggak hampir. berhasil. Gue Wih. kaget, itu gak KN kan ya? Nggak. Gak KN ya, gak KN. Ada berapa kill? 38. 8 kill. 8 poin kill untuk ASL di match yang kedua di Miramar. Ya, winner chicken dinner buat Ebra.